Jumpa kembali dengan anak DIY Do It Yourself. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengganti LCD HP yang pecah. Ini di handphone Samsung A50. Kita akan bongkar pasang sendiri di rumah ya, bukan di tempat servis HP. Ini sepintas terlihat mulus baik-baik saja. Tapi kalau di senter seperti ini baru terlihat bagian pecahnya. Oke sobat, kita akan mulai eksekusi. Pertama-tama, jangan lupa keluarkan dulu SIM tray-nya dengan menggunakan tusukan ejector. Ya, kita akan membuka bagian belakangnya atau backdoor-nya. Haha, di sini saya pakai hair dryer. Kalau kalian punya heater atau solder uap itu lebih bagus. Tapi berhubung di sini anak DIY bukan sebagai servis khusus kontra HP, jadi akan menggunakan alat-alat pengganti yang ada di rumah saja. Peralatan tambahan yang ada di rumah saya pakai ini. Apa ini? Ini adalah bekas tutup plastik tempat makanan. Hehe, keren kan? Untuk memudahkan, kasih tarikan tempelan di belakangnya. Tarik sambil dicari bagian celah yang lunak supaya kita bisa nyeset pakai plastik limbah ini. Oke, backdoor sudah terbuka. Kita buka semua skrup yang ada di bezel. Tapi supaya nggak kelamaan, saya percepat saja ya. Sudah terbuka semua. Kita akan buka bezelnya mulai dari sini. Ini adalah tempat paling lunak untuk memulai membuka bagian atas atau bawah SIM tray. Masukkan lalu tarik ke bawah. Ya, pengkaitnya lepas satu persatu. Yang ini agak keras. Aduh. Masih keras banget, kita coba di sisi lainnya. Inilah ciri-ciri handphone yang sebelumnya belum pernah dibongkar. Masih sangat rapat dan keras. Seolah dia bilang, udah kamu menyerah aja deh. Tapi tunggu dulu, ini kan baru mulai. Dan akhirnya bezelnya terlepas juga sobat. Waduh, lumayan juga nih buat orang biasa. Maksudnya bukan teknisi khusus yang bekerja di tempat servis HP. Makanya di sini kita harus ekstra hati-hati. Jadi ini konektor atau kabel baterai harus dibuka terlebih dahulu agar aman tidak konslet. Oke, sudah aman. Sekarang kita bisa buka kabel fleksibel nomor 1. Cukup dicongkel dengan kuku, sudah bisa. Dan ini saya sudah siapkan LCD penggantinya. Sekarang ini sudah tidak sulit untuk mencari spare part HP. Dari HP merek apa, tipe apa, dan mau kualitas yang bagaimana, itu semua bisa kalian pilih sendiri di Allshop sesuai selera dan budget. Di sini saya memakai tipe yang paling banyak dipilih dan dibeli orang. 95% merasa puas, yaitu tipe OLED dengan harga bervariasi dari 270 sampai 350 ribu. Kita akan melakukan pengetesan terlebih dahulu sebelum dipasang permanen. Kita pasang kabel fleksibel nomor 1-nya ke LCD yang baru tanpa membuka segel dan stikernya. Dan LCD-nya pun belum boleh kena lem, apalagi dipasang. Beberapa hal ini merupakan ketentuan berlakunya garansi. Oke, kita pasang konektor baterainya sampai bunyi klik. Sudah terpasang, sekarang kita coba nyalakan dengan pinset. Loh, kok nggak bisa? Gimana ini? Entah karena pinsetnya, LCD-nya, atau konektor fleksibelnya yang kurang rapat. Kita coba hidupkan lagi dengan menggunakan besi SIM injector. Wah, ternyata bisa nyala guys, mantap. Tapi sebelum dipasang kita tes dulu kondisi layarnya, terutama fungsinya normal apa enggak.
Sambil menunggu home screen-nya muncul, silakan tekan subscribe dan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Ya, kita sudah sampai di home screen. Pertama-tama tes kontrasnya. Oke, eye comfort atau blue filter. Oke, lancar. Slidingnya juga harus lancar. Respon touchscreen-nya juga harus cepat, sensitif. Saya kurangi sedikit kontras atau brightness-nya agar tulisan dan gambarnya lebih kelihatan. Kita pindah ke menu bintang pagar 0. Kita pilih touch untuk mengetahui semua sisi LCD berfungsi. Jadi ada pola kotak-kotak yang harus kita isi semua, baik yang lurus maupun yang diagonal. Kalau bisa diisi semua dengan garis hijau, itu tandanya baik, normal. Kita coba beberapa warna full screen. Ya, cukup. Dan sekarang kita coba geser-geser salah satu icon tanpa terlepas. Oke, lulus. Terakhir, pengetesan keyboard, di mana semua huruf harus muncul. Mantap, semuanya berfungsi dengan baik. Pengetesan sudah selesai, kita cabut lagi baterainya. Kita akan persiapkan untuk pasang permanen. Kita lepas dulu konektor LCD barunya. Hati-hati, ya oke. Dan kita harus lepas dulu konektor LCD lamanya, karena dilem agak keras bukanya, tapi akhirnya bisa juga. Pastikan sudah terlepas agar nanti tidak nyangkut saat tarik dari depan. Dan sekarang kita akan membuka LCD depannya. Ya, kita coba panaskan dengan hair dryer lagi. Biasanya tukang servis pakai silet, tapi di rumah adanya cutter. Kita pakai mata cutternya saja sekitar 3 cm. Mumpung masih panas, lemnya jadi agak lembek. Seset-seset sambil diangkat sedikit. Hehe, terus terang ini lebih berat dan lebih keras dibanding yang tadi, bro. Tapi pelan-pelan mulai ada celah. Kita ganjal saja dengan plastik segitiga. Tapi sayang, celahnya masih terlalu sempit. Dan saatnya kita pakai plastik limbah bekas tempat makan. Ternyata lumayan bisa diandalkan di sini. Beginilah ciri-ciri lem bawaan pabrik. Sangat keras dan susah dibuka. Tapi lumayan, kelihatannya ada progres. Semua sisi sudah terbuka, bagian tengahnya masih keras. Mau nggak mau, kita akan tarik paksa. Kan sejak awal LCD-nya sudah pecah. Kalau dalam proses pembongkaran ini, kita menambah keretakan maupun perpecahan, tentu tidak apa-apa kan? Hehe, karena sudah nggak akan dipakai lagi. Benar-benar jadi crispy LCD-nya, bahkan lebih crispy daripada kerupuk kulit. Hahaha. Walaupun LCD-nya hancur kayak kerupuk, tapi untuk HP-nya tetap kita harus jaga.
masih agak keras. Aduh, akhirnya kebuka juga. Coba kita lihat lagi LCD-nya. Wah, benar-benar hancur seperti kerupuk yang dibejek-bejek. Oke, goodbye. Sekarang kita masuk tahap pembersihan bekas-bekas lem sebelum dipasang. Setelah bersih, kita tes dulu ngeplak enggaknya. Kita pasang sambil dicek kerapatannya. Ada yang ganjel nggak kira-kira? Kelihatannya sudah rapat semua dan ngeplak. Oke, kita lepas lagi untuk dilem. Dan pembersihan terakhir cukup menggunakan sikat gigi yang kering. Kita akan lakukan pengeleman dengan lem hitam LCD T7000. Kita berikan lem di seluruh sisi yang akan ditempel. Dan saya tambahkan di beberapa permukaan agar lebih kuat. Kalau sudah, segera kita pasangkan LCD-nya. Kalau tidak, lemnya mengeras malah mengganjal. Oke, sambil kita buka semua plastik pelindung dan segel-segelnya, yang di depan juga. Jangan lupa masukkan dulu konektornya baru dirapatkan. Kalau tidak, ini jelas akan mengganjal. Kita rapatkan sambil dibersihkan dengan tisu, sambil ditekan sedikit. Kalau sudah, kita pasang kabel fleksibelnya pada konektornya masing-masing. Saat ditekan, pastikan bunyi klik. Kabel terakhir yang kita pasang adalah kabel baterai, dan pastikan juga bunyi klik. Sekarang saatnya kita pasang bezelnya. Tapi sebelum ditutup, kita bersihkan dulu lensa kameranya. Cukup pakai cotton bud. Pastikan semua sisi sudah rapat. Kita pasang lagi bautnya seperti tadi waktu dibuka. Saya percepat lagi ya supaya nggak bete. Jika sudah, ini yang terakhir. Kita akan pasang backdoornya. Berikan lem secukupnya di semua sisi. Kalau ada lem yang melebar menutupi bagian penting, segera dibersihkan. Khawatir nanti bisa mengganggu kinerja HP. Kalau sudah, kita tutup backdoornya sambil dirapet-rapetin. Yang terakhir, kita pakai karet gelang supaya benar-benar ngepres sebelum lemnya mengeras. Sambil dikaretin, sambil ditekan tombol powernya untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Penasaran nggak seberapa rapat bagian pinggir-pinggirnya? Wah, lumayan nih, hasilnya rapat dan ngeplak guys. Tinggal ngebersihin sisa-sisa lem yang keluar. Ternyata kita tidak perlu jauh-jauh dan keluar uang banyak ke tempat servis HP. Kita pun bisa kerjakan sendiri di rumah.
dengan budget yang jauh lebih murah dan dengan kualitas yang bisa kita tentukan sendiri. Bagi kalian yang suka dan terbantu dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, and comment.